Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi kawan-kawan wabarakatuh. semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi bersama kami, masih bersama kami ya Mas ya, Ya betul. di ngobrol seputar horor. Tentunya yang horor-horor, yang bukan horor jangan diobrolin ya Mas Ayung ya. Betul sekali. Nih, masih bersama narator kita Mas Ayung. Ya. Ya itu aja. Oh itu aja. Nih silakan Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan semuanya di sana. Baiklah. Monggo. Sebelum ke cerita, aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua, ada Bang Ogan di sana dan saya di sini. Kita di ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu support kami, masih mantengin channel ini, ya, yang masih suka memberikan like, komen, dan juga ada super thank juga. Kita sangat menghargai itu. Subscribe. Iya. Semoga kita masih bisa menyajikan cerita-cerita horor ya Bang ya. Baiklah, langsung ke cerita aja Bang. Cerita apa nih? Ya, ini ada cerita yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Cukup lama sih memang, ada 7 tahunan, sekitar 7 tahun yang lalu. Cerita ini dialami oleh Mas Gino sama Mas Bagus. Kebetulan di depan juga ada Mas Bagus. Jadi cerita pas ngeliat mukanya Mas Bagus, cerita itu aja yang ada bagusnya begitu ya. Jadi Gino siapa itu? Gino Julukan orang. apa ya? Enggak. Nama asli Sugino, panggilannya Gino, Mas Gino. Enggak, kalau di tempat kan Gino itu julukan Mas. Oh, julukan. Iya, karena orangnya itu ya agak-agak gini. Gigi nongol istilahnya. Oh, Gino Gigi Nongol. Iya. Bisa jadi. Oh, Gino Gigi Nongol. Iya, Maaf, Gino-Gino se-Indonesia nih barangkali. Baiklah. Jadi pada saat itu ya mereka berdua kan kerjaan hari-harinya ya kerja serabutan, kerja kasar begitu mereka bilangnya. Saya sih nggak bilang seperti itu ya. Kerjaannya sama aja sebenarnya. Cuman mereka kebenaran yang keras-keras, yang ngeluarin tenaga. Ya pikiran juga wong namanya kerja bangunan kan. Iya. Itu paling berat biasanya kalau bikin pondasi, Bang. Pertama-pertama harus ngeduk-ngeduk, terus batu-batu yang gede diangkatin seperti itu. Cuman kalau ini mereka ada kerjaan jadi ngeripil, ngebangun ulang gitu ya. Rumah kuna, 2 rumah kuna kakak adik lah dulunya. Dulunya mungkin seperti itu, karena kalau walaupun Mas Gini itu masih keluarga, tapi dia juga anak sekarang, nggak terlalu anak waktu itu, maksudnya yang nggak terlalu urus-urus saya bin siapa ini nggak terlalu penting waktu itu. Yang jelas dia sudah punya istri, harus punya anak, udah punya istri punya anak, harus ada tanggung jawab nafkah, kerjaan apa aja dilakuin. Akhirnya Gino ini kalau misalnya di bangunan bukannya kenek, tapi berhubung ini masih keluarga, pangkatnya dinaikkan, dikenakan. Nah dari situ pula sebenarnya Gino juga cuma dapat jatah kuota 1 orang, dan maksudnya kuota untuk narik orang lain gitu loh ya, kerja di situ kan ada berapa orang, nggak banyak karena cuman ada ongkleh depan yang harus dibenerin, terus bikin kamar mandi, misah antara rumah satu dan rumah yang lain, kamar mandinya harus dipisah begitu. Akhirnya dia narik 1 orang itu yang namanya Bagus. Kalau Bagus emang ahli di bangunan, memang dia hari-harinya seperti itulah. Kemudian sekedar deskripsi ya Mas, ini yang cerita Mas Ginonya. Kalau rumah itu dua-duanya bisa dibilang, daripada yang ini kan rumah 2 jajar begini ya. Ini yang sebelah kiri itu suwung, nggak ada penghuninya udah lama sekali. Kadang dulunya suka dikontrak tukang bakso dari Solo, dari Wonogiri, itu pun nggak pernah lama. Paling itu sebentar. Biasanya 1 paket itu kalau tukang bakso pasti tukang jamu itu. Ya mungkin kayak gitu. Cuman dia yang satunya ini ditempatin sama ya sepupu lah, ikutnya ketemunya sepupu, cuman umurnya tuaan dia jauh, sepupu saya kata Gino. Itu bersama keluarga, tapi suaminya juga jarang di rumah. Adanya ibu-ibu ya jualan kayak sayur, ya hari-hari lah, cuman nggak ada rokok. Ya punya jualan-jualan makanan kecil lah gitu, jajanan bocah, terus sama anaknya yang kecil. Nah
Satu ketika ada saudara saya yang lain, karena memang ini udah dibagi-bagi sebenarnya kan. Nah, rumah yang sebelah kiri yang sulung itu niatnya mau ditempatin. Ya, sebenarnya kalau saya masih keluarga kecilnya juga sering wirawiri di situ, buat saya nggak serem. Meskipun kalau di area belakang terutama ya, rumah itu kan bangunan itu tembok-tembok bata-bata double yang mungkin belum pakai semen, tapi pakainya jelas pupuk. lebih tebel lah. Iya tebel. Terus cenderung yang sebelah kiri itu cuman ada lampu depan yang dinyalakan, tapi yang lain itu lampu udah mati semua. Bahkan mungkin instalasinya udah nggak beres. Nanti bakalan dibenerin semua. Ini ada saudara saya yang udah njujuli, udah bayarin ini semua. Akhirnya istrinya ya penakut, dia juga penakut. Dia nggak pengen terhubung bagian belakang. Jadi kamar mandi itu, areal kamar mandi berikut dapur luas sekali bang. Ya ada sompangannya, terus dapur-dapur yang kuna-kuna itu yang masih pakai tungku-tungku tanah liat. Itu ada berapa biji di situ. Tumpukan-tumpukan kayu lapuk, ada kamar semacam gudang, terus WC-nya aja bukan di areal ini, kolam yang gede-gede itu, ada kolam gede-gede, biasanya 2 terus ada sekatnya begitu ya. Ada sumur tua, katral masih hidup semua dan masih aktif digunakan, terutama untuk tadi rumah yang sebelah kanan. Tapi yang agak janggal itu ada yang WC itu jauh dari situ, justru di sampingnya gudang. Tapi alirannya entah dari mana apa ditimba itu gini aja kurang begitu paham. Nah niatnya yang sebelah kiri itu niatnya mau misah karena kamar mandinya terlalu jauh dari rumah utama, pengen dibikin kamar mandi di dalam. Kamar mandi di dalam itu satu paket rumah lah sebelah kiri. Nanti kan jadi kalau wirawiri saya ya kata yang punya rumah, kalau saya ada ekspedisi keluar, istri juga nggak takut kalau ke belakang. Mau gimana enggak mas, kata Gino ya. Saya aja kalau disuruh nginep nggak pernah mau di rumah itu. Terus terang saya nggak pernah mau. Berikut walaupun dari kecil sering sama orang tua, bapak ibu saya nginep kalau ada acara-acara tertentu, saya tetap aja. Bapak ibu juga paham, mereka nggak pernah mau nginep di situ. Kecuali memang darurat banget, itu pun pada saat mbah meninggal. Karena apa? Banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar. Kalau sebelah itu ya, sompangan yang ruang terbuka itu sebelah kanan kesananya itu masih ada bangunan-bangunan lain. Tapi kalau saya tak nalar sekarang, ini buat apa dulu Mbak Buyut bikinnya gitu loh. Masih banyak kamar bener-bener kamar gitu, dan ukurannya nggak kecil, gede-gede, kosong semua. Tapi kalau saya bilang kamar karena masing-masing tiap ruangan itu ada kayak lemari lapuk, terus ranjang-ranjang yang satu memang masih utuh, ranjang-ranjang kuna yang masih ada kelambunya. Terus yang sebelah kanannya lagi ranjang yang udah diprotolin gitu loh. Dan hampir semuanya udah korosinya kemana-mana. Dan ini hawanya itu bener-bener gak enak dalam artian saya bukan ngubung-ngubungin yang mistik ya, tapi emang di penciuman, di anyep bener-bener anyep, terus lapuk, bau-bau kayu, bau kayak semacam tanah basah lah seperti itu. Saya areal situ paling nggak suka. Dan ini untung-untung yang mau dibenerin kan, yang mau dipakai rumah sebelah kiri. Nah akhirnya aku pikir nggak bakalan bersentuhan areal belakang rumah berdua itu, tapi langsung kalau misalnya kayak material-material bangun kan di depan, pelatarannya lebar, kita ngaduk di depan, bata ngambil di depan, pasir ngambil di depan, nanti langsung ya di bangunan utama itu yang rumah sebelah kiri gak bakalan sentuhan ke belakang. Ternyata perintahnya sepupu saya itu, yang areal kamar mandi ini dibongkar dulu, ada yang harus dibongkar tembok-temboknya, jadi kayak diperluas gitu loh. Cuman jangan sampai nyerang sumur. Nah dari situlah saya akhirnya ya, ada mandornya juga, saya cuma kerja. No, kamu bagian buri ya no, kamu kan yang ngapal rumah ini, jadi ya udah hafal banget lah yang tempat situ. Kalau misalnya nanti butuh air apa kan enak, di situ ada tungku, ada apa kan, terus bisa ngomong sama sepupunya itu yang ngeladenin masalah minuman kan, sepupunya tadi yang punya anak satu itu. Akhirnya ya saya mau nggak mau nurut, dan
saya sebenarnya walaupun nurut, saya udah deg dalam hati, udah nggak enak. Saya tuh nggak enak. Saya wong lagi dulunya banyak orang aja saya nggak mau ke situ, apalagi sekarang sepinya nyet. Bener-bener sepi di situ, sepi banget. Taktik bata-bata itu mulai dirubuhin. Jadi udah nggak ada plesteran seperti ini, tapi udah pada menggelembung, udah pada ngelotok. Tapi memang bata-bata yang hijau-hijau kayak lumut gitu. Ketutupan lumut, terus ada kayak tumbuhan jalar-jalar itu loh dari luar, itu banyak masuk ke area situ. Akhirnya mulai tak runtuhin pakai godamnya agak gede, dar. Aneh, waktu itu saya baru hari pertama itu mulai ya ngobrol-ngobrol dulu, tudang-tuding ini yang mau dikerjain ini baru mulai jam 10 apa setengah belasan. Kata orang tua itu beduk mungkin ya, jam segitu jam-jam beduk kalau orang Jawa. Saya ya masa sih beduk mau mulai, tapi perintahnya begitu, ditonton juga sama saudara saya, dia kan ke belakang. Saya itu langsung dar, dihajar itu bagian atas itu kan nggak nempel sama apa kayu-kayu utama begitu kan ya. Kaso-kasonya nggak nempel juga, kayak gantung begitulah. Saya hajar deg. Itu keras banget, bener-bener keras banget. Padahal kalau diginiin kayak kalau bangunan dulu kan kayaknya nggak pakai semen ya. Iya, tapi kalau digodam itu susah banget, bener-bener keras. Dan ada satu, saya itu kan dibilangin sama saudara saya ya, Mas Iwan bilang begini, no, wit-witannya dibersih disit, direseke disit. Wit-witannya itu yang jalar-jalar itu bersih disit, kerjanya kan enak. Saya tarik-tarikin. Ada yang aneh, mungkin itu berbarengan sama kemreseknya. Ini loh, mik musola itu yang mau azan kan biasanya ada ininya dulu kan. Itu lagi tarik-tarikin, bisa ada yang ngomong, kayak gitu, suara perempuan, bener suara perempuan. Kayak semacam itu, mungkin kalau saya nalar ya, kalau saya angen-angen, jalar-jalar itu kayak semacam rambut yang tak tarik. Jadi kayak kerasa dia kayak gitu, marah atau sakit lah, suara kayak gitu. Jalar kayak tanaman rambat. Ya itu umum kalau rumah-rumah kuna terus nggak ditempatin itu biasanya banyak tanaman kayak gitu. Kan berapa sekalian ya saya tarik begini, saya satukan dua tangan, saya tarik begini, masih tak pegangin. Itu suara di musola mulai mau azan lah, mungkin mau azan persiapan begitu. Kok mau nih ya, Mas, sampean denger gak? Iya, mau beduk, makanya kamu cepetan. Iya, tadi ada suara, denger apa enggak? Suara apa aja, reka-reka, jangan buat takut yang lain. Ada istri saya loh, nanti dia denger gimana? Iya Mas ya, saya itu yang tarik lagi Mas, itu putus 1 2 lah, bunyi lagi, ya gitu, ada suara kayak gitu. Suaranya bener-bener suara perempuan. Kalau bisa saya dengerin itu bukan perempuan muda, perempuan ya setengah tua lah, seperti itu suaranya. Akhirnya aku bodoh amat, mungkin salah pendengaran aja, walaupun takut saya hajar semua, saya tarik-tarikin, dan lebihannya yang susah saya hajar pakai arit, charger kayak gitu. Udah selesai, itu pas beduk, liren, beduk, itu makan dulu. Kita akhirnya ke ruang tengah rumah tersebut yang sebelah kiri. Ya saya sempat bantuin saudara ngambil makanan di rumah sebelah kanan, itu lewatnya belakang. Itu saya salah lihat apa ini, bener-bener saya ngeliat sesuatu yang saya nggak pengen lihat. Jadi di tembok yang gompal sedikit itu ada muka nongol siang hari, beduk-beduk. Itu hampir mau azan banget lah, udah hampir azan banget. Dan beberapa langgar atau surau yang jauh-jauh itu udah azan. Cuman yang dekat rumah saya, rumah keluarga saya itu belum azan. Itu ada yang nongol itu, tapi nggak begitu jelas, ada kepala di goakan itu. Kalau persisnya itu tembok itu ngalingin sumur, area sumur itu yang ada katrolnya. Tapi dari situ saya masih bisa melihat kolam yang lebar-lebar itu loh. Itu benar-benar nongol di situ, pelodot. Mukanya ini nggak jelas, tapi itu semacam perempuan tua, tapi dia itu ekspresinya marah cuman menteleng. Tapi kayak efek-efek apa sih, ngebayang gitu, nggak benar-benar
nggak benar-benar kelihatan apa wutuh, terus ya memang bukan dohir ya, jadi tapi kelihatannya di area kepala sampai pundak, karena sananya itu kalingan bata. Saya langsung astagfirullahaladzim, saya bawa apa sayur ya, sayur asam panas sampai nyiprat, sing alon no, ada mulai gitu saudara saya kan. Saya langsung nganterin ke depan, saya ngomong sama teman-teman tukang sama pengladen yang lain, aku mikir anak sing aneh nih buri, aku tadi ada yang aneh di belakang. Lalu langsung ditabuk sama Mas Iwan, acara kareka katanya jangan macem-macem, maksudnya ada istrinya nanti mau nempatin di situ, kamu jangan gitu cerita-cerita yang macem-macem. Makanya saya diem lagi, tapi kan teman-teman yang lain penasaran, apa oh apa maksudnya tadi di belakang istrinya langsung anak setan kayak mesti enggak, yang setan bang, enggak ada setan, maksudnya di belakang tadi saya nemuin telur ayam. Telur tetangga ini ya, telurnya tetangga, telur ayam tetangga maksudnya itu kadang-kadang kan bisa merobos ke situ. Dimas gua aku katanya diceplok enak kok mas kalau telur ayam baru. Ya nanti tampilin mbak. Jadi nggak bisa ngomong. Pas udah makan selesai, kita mau mulai lagi. Teman saya bilang, kamu sebenarnya lihat apa tadi? Aku tadi ada dengar suara perempuan dan ngelihat wujudnya tapi segini mas itu ngomong sama Bagus. Ayo masih gitu-gituin. Ayo. Nah balik lagi kerja, saya itu mulai nggodam lagi bagian atas. Dar, ini batu kok sekeras ini, padahal kalau yang aneh itu kalau bata terus ini adukan begitu ya. Walaupun dulu adukannya nggak sehebat sekarang, tapi emang kuat ya. Saya pakai tangan begini aja copot loh, serap saking amonya. Tapi digodam susah, aneh, bener-bener aneh. Godam itu, palanya kan gede sampai peng. Angel temen sih alo temen itu Mas Iwan sampai bilang kayak gitu. Kayak mas, sampai nyacak sendiri, kamu sampean itu nyobain sendiri. Sama Mas Iwan amo. Saya malah diledekin tenaganya dipakai. Aduh ada yang aneh dengan diri saya, kenapa ya. Itu pas lagi Mas Iwannya itu kayak ngejangin, dia masuk, saya mulai godam sekeras lagi. Pas saya baca, pas saya belum baca doa atau apa ya, itu mulai amo. Tapi saya pada saat kayak gitu mulai pikiran, pandangan saya selalu ketarik ke arah belakangnya tembok itu loh, pengennya ngeliat belakangnya di area sumur itu ada apa sih. Tetap saja saya kalah. Waktu itu saya kalah. Pada saat saya lagi lelah, saya ngerokok, saya wedangannya saya bawa situ ya, area situ, saya minum teh manis, kopi, saya minum kopi sedikit, saya muter tembok itu, saya mau ngeliat sebenarnya ada apa sih di balik tembok itu. Jadi yang saya lihat itu di luar keinginan saya sih. Kalau keinginan saya mau lihatnya makhluk apa, tapi saya juga takut, nggak mau kalau dia memang benar-benar ada. Pengen lihat tapi jangan sampai dia keluar, sama aja ya kan. Cuma pengen penasaran aja ada apa sih. Pas lihat di pojokan sumur itu, jadi kalau nimba air itu arahnya sebelah depannya lagi, di belakang sumur itu yang nggak kejamah orang ada tikungan kecil gitu loh, maksudnya selempedan gitu ya. Itu di sana antara sudut sama sudut ada gumuk, ada semacam gumuk itu apa ya lingkarane, gundukan kayak rumahnya semut tapi tinggi. Dan bentuknya ya aku mungkin nangen-nangennya yang udah ke bawah ke tadi udah halu-halu udah ngelihat yang seperti itu. Bentuknya kayak istana begitu loh, kayak kita mainan kecil dibentuk-bentuk istana begitu ya, tak seperti itu kan mirip. Soalnya ada lancip begini terus makin tinggi, serem banget. Dan di situ mungkin lubangnya semut atau pada bolong-bolong, seakan-akan hanya itu, entah ini benar atau enggak, saya kalau ngeliat bolongan itu seakan-akan ketarik ke dalam sana. Saya kayak apa sih nih jerone kayak yang rame, seakan itu rame. Ya semut kali Mas Gino, ya nggak tahu. Tapi saya nggak marahin ke situ. Lah saya balik badan, tahu-tahu ada semacam ini kerasa di kaki, dan tadi nggak ada penghalang apapun. Kalau bata pun udah saya langsung bersihin, nggak ada penghalang apapun. Tapi saya merasakan semacam ada tangan, jari-jarinya panjang-panjang. Tapi nggak tahu ini jari apa. Saya nggak ngelihat ke belakang. Saya cuma balik badan karena ngeri gitu ya.
itu kayak kakinya diginiin, cawuk begitu loh. Dipegang sepersekian detik lah. Ada beberapa hitungan ding, saya kayak kerasa tapi saya nggak berani ngeliat ke belakang, kayak dipegang begini. Saya jatuh ngedabruk, untungnya jadi saya nyenggol bata itu yang tumpukan, yang di atas bagian atas itu jatuh, tapi dia nibanin sini bagian pundak sebelah kiri, dan untung bukan bongkahan yang gede tapi yang kecil. Itu cukup sakit karena kenanya pas bandungan gitu loh. Tapi untungnya yang gede itu nggak nibanin kepala. Astagfirullahaladzim, bubrok kan gitu. Itu pada mburu ke arah situ. Nah apa sih ngalon? Dan ini kayak gue bayar-bayaran kan, malah diledekin. Kok kayak gitu, malah baring-baringan kerja malah tiduran kayak gitu. Anu kok tiba, kenapa lunyu? Saya bilangnya kayak licin, padahal jelas banget saya kayak ada yang megang. Terus setelah itu jam bergerak ya, mungkin ada sejaman lah setelah istirahat, saya kok kayak nggak ada daya sama sekali, lemas sama sekali, ini lemas semuanya, badan lemas banget, matanya juga, saya ngantuk nggak karuan, saya meriang, hawanya itu meriang nggak jelas. Terus saya langsung izin sama Mas Iwan, Mas, amit ya Mas, ini baru pertama kerja, saya itu tadi waras-waras aja, saya apaan lihat, iya kok ngeding pucat banget sih, kenapa? Saya mau ceritain kejadian yang tadi saya alamin, nggak enak, ada istrinya juga, nggak tahu, istrinya langsung ngomong, itu Mas Gino, kalau jenengan sakit mendingan pulang aja dulu, nanti berangkatnya gampang, kalau udah sembuh, udah baikan. Saya langsung mengiyakan, nggak ada malu-malunya, malah nyampe diledekin sama teman-teman, si Bagus juga ngeledekin kan. Akhirnya saya pulang, itu rumah saya dari tempat itu ya lumayan jauh, satu desa, karena saya udah ikut istri kan. Udah nyampe rumah itu pulang, dan selalu dihantui sosok begitu Bang. Jadi di mimpi bukannya diudag-udag atau dikejar-kejar oleh hantu apa kayak atau apa, setiap saya tidur itu iya, selama 2 hari saya nggak berangkat, bener-bener sakitnya kelop loh, langsung sakit, bener-bener sakit. Tapi kalau anehnya, kalau siang nggak terlalu, kalau pagi nih bangun tidur udah sakit, nanti siang nggak terlalu, sorenya kayak gitulah, kayak orang tipes lah seperti itu. Tapi kalau malam tidur pasti saya dimimpiin sesuatu yang sama bener. Jadi tembok, cowakan, di situ ada kepala perempuan, dan dia nggak suka. Itu sampai 2 hari berturut-turut kayak gitu. Tapi saya paksain berangkat. Hari ketiga saya berangkat. Wah, libur terus kata si Bagus sama kawan yang lain kan. Iya, ya, kalau misalnya masih belum baikan jangan kerja dulu, nggak apa-apa no, kata saudara saya kan. Tapi saya maksakan diri. Akhirnya, nah di saat saya libur itu, saya kan ketemu sama si Bagus, nengokin lah sama temen yang lain. Itu nengokin ke rumah, itu saya udah ceritain semua ke Bagus bahwa saya ngalamin kejadian di belakang itu semacam itu. Nah, nggak tahu saya kalau si Bagus itu ternyata pinter tentang hal kayak gitu tuh ngerti. Oh iya memang kena, saya yang di dalam ngerjain yang di dalam ada banyak yang gangguin, ya semacam kayak nggak suka lah tempatnya mau dipakai, mereka udah lama tinggal di situ. Itu sebelum rumah ini ada loh, malah ditakut-takutin kayak gitu. Tapi kita udah ada kesepakatan, nanti ngomong aja kalau kamu nanti di bagian depan, saya bagian belakang, kata si Bagus. Akhirnya datang kerja lagi. Nah ini di hari keberapa ya, berarti hari ketiga, rumah samping itu mau ada hajat. Rumah yang kanan yang ada penghuninya, dia mau ada selamatan mendak mbah. Itu berapa kali mendak lah ya, kalau di sini kan mendak 1000 hari atau itu udah ngeholi lah, lebih haul lah, 1 iya, tahun pasti. Itu suaminya juga pulang, jadi saya lebih senang kata Gino karena orang rame dan banyak aktivitas di belakang. Jalan gede rame, saya ke depan, malah di bagian depan rumah malah sepi, Mas Iwan jarang-jarang nemenin itu. Tapi di depan saya nggak ada gangguan apa-apa. Tapi justru ketika bayaran itu kan hari Kamis, liburnya Jumat. Ketika bayaran saya itu nggak langsung pulang, ngobrol-ngobrol sama Bagus dan lain-lain. Nah, Bagus itu cerita semua. Bukan Bagus, malah
Jadi ada yang sinoman waktu hari ketiga itu ada yang sinoman bantuin masak-masak lah untuk acara tadi hall tadi kan dia di belakang tungku-tungku itu difungsikan semua karena masak besar sih itu saya sering dengar itu sebut saja ini Soimah, Nyai Soimah udah tua itu sering ngobrol sama si Bagus tapi ya saya nggak terlalu penasaran ternyata pada saat tadi hari Kamis diceritain semua sama si Bagus kalau Nyai Soimah itu tinggalnya itu di dekat pemakaman besar dan dari dulu saya nggak tahu sih mas tapi dari dulu kalau Bagus ngerti Nyai Soimah itu dari kecil bisa ngelihat hal-hal yang nggak nampak oleh orang biasa jadi dia itu senang banget ditemenin sama Bagus jadi dari awal pertama natanin buat masak rapin kayu terus macam-macam itu digangguin terus di belakang dan banyak kan itu bukan dari tembok belakang aja ya ini nggak terlalu di tembok yang depannya dia itu nggak terlalu tapi justru di areal kamar mandi areal yang dipegang sama Bagus yang dulunya dipegang sama Gino itu dari situ dan kebanyakan sosoknya nggak seperti yang cuma saya lihat kalau saya lihat kan cuma nenek-nenek ya kalau kata Nini Soimah nggak cuma itu wah sabruk-kabruk semuanya bukan dari rumah itu aja terus dulunya rumah ini sampai area belakang itu kayak semacam tempat menurut pandangannya Soimah itu sempat dan itu juga diselaraskan sama ceritanya nenek moyang dulu lah ceritanya orang-orang dulu kalau di situ itu bekas timbunan pembantaian zaman-zaman era pergerakan era apa dulu lah kayak gitu jadi ya banyak-banyak yang belum selesai urusannya seperti itu jadi prakayangan ngomongnya seperti itu banyak sekali orang saya baru nanak nasi kadang-kadang musuhin dia tolong itu manggil nama Soimah tolongi aku Soimah kadang perempuan kadang-kadang laki dengan udah muka yang nggak jelas kadang-kadang tangan terpotong kaki terpotong tapi nggak terlalu dekat itu yang dari area belakang tapi di kamar mandi itu udah bentuknya nggak seperti manusia tapi lebih ke sosok-sosok yang kayak hewan-hewan itu loh di area kamar mandi dan yang diceritain sama Bagus Gino itu dia ngeliatnya sebenarnya bukan kayak sosok manusia tapi lebih ke garang-gati spider laba-laba seperti laba-laba mirip kayak laba-laba dia perambatan di tembok-tembok kayak gitu cuman kepalanya kayak perempuan gitu loh dan dia di situ katanya rumahnya atau istananya dan gak mau diusik dan terus terang ini Soimah itu paling ke distract keganggu itu bukan dari area belakang itu hari-hari dia sering di rumah aja sering ada banyak seperti itulah orang habis kecelakaan atau apa tapi dia paling terganggu sama yang tadi yang gangguin Gino cuman yang aneh si Bagus itu walaupun digangguin kayaknya anteng-anteng aja Soimahnya kan akhirnya negor dan itu ngobrol itu pas lagi habis gajian loh jadi istrinya Iwan itu geser karena diceritain semua sama Soimah jadi ceritain semua sama Soimah pada saat habis dibagi-bagiin gajian itu terus nggak langsung pulang ngobrol lah Soimah kentir bocah kaya katanya itu kentir yang namanya Agus yang namanya Bagus saya aja kalau misalnya ini lama masak-masaknya lama kayak orang kendurian mantenan itu kan berapa hari terus sunatan 2 hari atau 3 hari saya gak bakalan mau di sini tapi karena berhubung sore itu terus putus besoknya paling bersih-bersih tuh aku mau karena udah pertama datang ke sini udah gak enak banget hawanya apalagi dari arah sebelah kiri rumahnya sebelah kiri Bokya Anutun kamu sering-sering kirim donga buat yang di belakang terutama orang tua juga terus rumah jangan sampai kotor itu ngasih wejangan sama yang punya rumah loh saya kan penasaran itu yang aku takutin saya jadi cerita semua akhirnya karena nggak ada istrinya Mas Iwan saya cerita semua saya tuh ditakut-takutin sosok kepala kepala apa nih bukan cuman kepala itu di belakangnya itu ada bawahnya iya kata si ini Soimah itu udah kayak kaki tapi saya ngomongnya sih kayak garang-gati kayak apa tadi ya kayak laba-laba dan anak buahnya banyak banget itu semut katanya bukan semut itu kan ada gumuknya
Bukan, itu kayak semacam laba-laba. Itu semua bagus, ketawa-ketawa. Aja guyu-guyu Gus, digituin sama Nyi Soimah. Kata bocah kentir katanya. Katanya Nyi Soimah bocah kentir. Bisa nek. Si Gino kan penasaran kentirnya, gilanya gila kenapa? Orang saya aja ketakutan sama Bagus itu disep-sepin. Ini di luar apa ya, di luar nalar. Dan mereka aja yang memang bisa ngeliat itu paham sampai ke level itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau deketin Bagus itu lagi mulai runtung-runtuin atau apa dia deket gangguin itu kadang-kadang potek gitu. Itu enggak ini ya, masa dimakan sih. Iya, ceritanya seperti itu Mas. Jadi kadang-kadang ya itu Nyi Soimahnya bilang itu gila, kentir itu misalnya banyak nih lagi mau nyamperin, kan kelihatan bagi orang yang enggak matanya bisa ngeliat kan kelihatan greg langsung di ya looknya kayak enak ya, digituin kentir banget katanya, sampai diletak-letakin dimakanin. Enak apa orang kayak gue Gus? Enak, setan itu enak. Ya dienak-enak aja daripada gangguin kayak gitu. Itu sampai itu nggak ngefek ke Bagus itu? Enggak, dia enggak ngefek. Yang ngefek paling gitu doang. Enggak tahu dia punya ilmu apa atau sesuatu apa, enggak paham. Tapi yang pasti kata Soimah, saya aja yang kecil-kecil itu aja di badan gak enak banget. Bagus kayak gitu dimakanin. Itu saya bingung. Iya Gus, Orang emang gak ngaku, masih gak ngaku. Sampai itu saya akhirnya nemenin Bagus di belakang karena kerjaan udah geser ke arah ke belakang. Gangguan seperti itu mulai berkurang. Kata Nyi Soimah itu sebelum keluar ya besoknya kan bersihin kayak bekas piring kotor apa gelas bekas sang semalam ngomong katanya mending kalian kerja di sini. Ya Gusti Allah ngirim kayak makhluk gue sing ngarane Bagus. Pada wedi karo Bagus. Itu pada takut. Kalau enggak yakin. Saya enggak jamin sampean itu bersih rumah ini, beresin itu akeh ora kuat katanya, banyak enggak kuatnya. Nah, itu makanya dulu orang pada kerja di Padang Kontrak di sini juga ada yang kuat. Tuh enggak paham itu ceritanya, yang jelas sampai selesai enggak ada gangguan. Saya sendiri enggak ada gangguan. Kalau Mas Bagus kan matanya bisa ngeliat, saya nggak paham deh, tanya kayak gitu. Sampai sekarang itu masih ada yang ditempatin, udah bagus rumahnya. Itu aja sih Bang. Kadang kayak gitu sih ya, bangunan udah lama nggak dipakai, akhirnya yang ada ya kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya. Ya itu saja edisi Ngobor kali ini. Sampai jumpa di ngobrol berikutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.